Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat berjamaah itu memiliki banyak fadilah yang luar biasa. Maka jangan terbesit dalam hati kita menyepelekan pahala salat berjamaah. La yatahawanu illa man fi qalbihi nifaq. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyepelekan pahala salat berjamaah. Sebab dikhawatirkan siapapun yang menyepelekan salat berjamaah, maka fi qalbihi nifaq, ada penyakit nifaq, kemunafikan dalam dirinya bagi siapapun yang menyepelekan pada salat berjamaah. Begitu besarnya pahala salat berjamaah. Wa fadluha kabirun, fadilahnya besar luar biasa. Maka ulama-ulama salaf terdahulu mereka menjaga betul salat berjamaah. Mereka istiqomah terus salat berjamaah. Kenapa? Karena maziyah yang ada pada salat berjamaah itu besar luar biasa. Bahkan mereka menganggap tidak salat berjamaah itu menjadi aib, bahkan musibah. Waqad kana salafu ya'uduna fawata salatil jamaah musibah. Ulama-ulama terdahulu menganggap musibah kalau sampai meninggalkan ibadah salat berjamaah. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, musibah. Tapi boleh jadi musibah-musibah itu Allah kirim terjadi lantaran kita meninggalkan salat berjamaah yang sejatinya menjadi musibah. Karena itu boleh jadi banyaknya di antara kita yang menyepelekan bahkan meninggalkan salat berjamaah menjadi musibah awal yang akan mengundang musibah-musibah berikutnya. Karena itu jaga ibadah salat berjamaah, terlebih karena punya maziyah yang luar biasa tadi. Seorang Syekh Abdul Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, dalam satu riwayat beliau ini ahli ibadah dan sangat amat menjaga salat berjamaah. Suatu ketika beliau tidak salat isya berjamaah lantaran disibukkan dengan kedatangan tamu. Sampai-sampai beliau luput tidak melaksanakan salat isya berjamaah. Maka ketika selesai sang tamu meninggalkan rumah beliau, beliau kemudian mencari masjid-masjid yang masih melaksanakan sholat isya berjamaah dengan harapan beliau pada malam hari itu tidak sampai meninggalkan ibadah sholat isya berjamaah. Tapi ternyata setelah beliau mencari beberapa masjid, ternyata semua telah selesai melaksanakan sholat isya berjamaah ketika itu. Maka kemudian beliau merasa menyesal lantaran meninggalkan satu sholat berjamaah, merasa rugi besar karena pada malam hari itu beliau meninggalkan keutamaan sholat berjamaah 27 derajat. Maka teringat pesan dari Rasulullah SAW bahwa sholat berjamaah itu mengungguli sholat sendiri dengan 27 derajat. Maka pada malam hari itu kemudian beliau melaksanakan sholat isya sebanyak 27 kali. Dengan harapan pada malam hari itu beliau tidak merasa rugi, tidak meninggalkan 27 derajat. Sahabat Forsaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau tertidur dan dalam tidurnya itu beliau bermimpi bersama beberapa sahabat teman yang lain sambil menunggang kuda. Tapi sayang Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri tertinggal dalam rombongan. Padahal kuda yang digunakan sahabat Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri itu kuda yang terbaik. Tapi ternyata beliau tertinggal dengan rombongan. Salah satu sahabat yang lain menoleh ke belakang, ke arah Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Sambil sahabat itu berkata,
kepada Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Tat'abu farsaka falasta tulhikuna. Kendati pun kau buat capek, kau buat lelah kudamu, maka niscaya engkau tidak akan bisa mengejar kami, wahai Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Lima ya akhi, Ubaidillah bin Umar dalam mimpinya itu kemudian bertanya, kenapa? Kenapa aku tidak bisa mengejar kalian, wahai sahabat-sahabatku? Sahabat itu kemudian berkata, li'anna solainal isya fil jamaah wa anta solaita wahdaka. Sebab kami solat isyanya berjamaah, sementara engkau solat isya sendirian. Sahabat saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi gambaran bahwa orang yang solat sendirian sesungguhnya tidak akan bisa mengejar orang yang solat berjamaah. Orang yang solat sendirian tidak akan bisa mengejar pahala yang didapat oleh mereka yang solat secara berjamaah. Mereka yang mendapatkan keutamaan, fadilah, pahala besar dengan solat berjamaah tidak akan bisa dikejar oleh siapapun yang solatnya selalu sendiri. Ini menjadi gambaran ikhwafillah sahabat saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, besarnya fadilah pahala bagi siapapun yang istiqomah menjaga solat berjamaah. Dalam satu kitab disebutkan beberapa fadilah keutamaan solat berjamaah. Di antaranya qabulus solati, mereka yang menjaga solat berjamaah maka solatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi solat bersama para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang faqih, yang tentu amat sangat terjaga ibadahnya. Maka kita yang barangkali fakir ilmu, insya Allah ketika kita berjamaah bersama mereka, insya Allah solat kita, berjamaah kita akan ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah keunggulan, keutamaan, kelebihan bagi siapapun yang solat berjamaah. Yang kedua, di antara fadilah mereka yang menjaga solat berjamaah, yang solatnya selalu berjamaah, maka keunggulan, kelebihan, keutamaan berikutnya, maghfiratuz dzunub. Mereka yang solat berjamaah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dengan sebab solat berjamaah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena saking banyaknya dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka raih ampunan itu dengan salah satunya menjaga solat berjamaah. Insya Allah otomatis Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Yang ketiga, fadilah yang Allah berikan bagi siapapun yang menjaga solat berjamaah, daf'ul waswas wal hifdzu minasyaiton, maka mereka terjaga, terhindar, terpelihara daripada setan. Rasulullah SAW dalam satu hadisnya mengatakan, ma min salasatin fi qaryatin aw badiyatin la tuqamu fihimul jamaah illa istahwadha alaihimus syaiton. 3 orang dalam satu kampung, dalam satu daerah, tapi sayang la tuqamu fihimul jamaah, setiap kali solat mereka tidak berjamaah, maka kampung, negeri yang tidak ada solat berjamaah, yang sepi dari solat berjamaah, illa istahwadha alaihimus syaiton, maka kampung itu, negeri itu yang di dalamnya tidak ada jamaah akan dikuasai oleh syaitan. Sahabat saja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kampung, negeri sudah dikuasai oleh syaitan, penduduknya pasti akan banyak melakukan maksiat kepada Allah. Kalau penduduknya sudah banyak melakukan maksiat kepada Allah, maka inilah yang akan mengundang daripada bencana musibah yang Allah kirimkan. Maka di awal saya katakan tadi, meninggalkan sholat berjamaah adalah musibah yang boleh jadi menjadi penyebab Allah akan turunkan musibah berikutnya kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.